Jadi beberapa bulan ke belakang itu gue lagi demen banget buat pakai iPad mini 6. Tapi sepertinya gue lagi sangat tertarik buat upgrade ke iPad mini 7. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen kasih beberapa alasan atau justifikasi bahan kalian untuk pembenaran kalau kalian tertarik buat beli iPad mini 7. Dan sebenarnya iPad-nya udah ada di sini. Jadi ini adalah iPad mini 7. Gue belum upgrade, tapi ini dipinjamkan oleh Studio Ponsel. Dimana kalau kalian nyari gadget-gadget terbaru boleh juga buat main ke toko mereka. Dan kali ini gue lagi dipinjemin buat meyakinkan gue apakah gue harus upgrade ke iPad mini 7 ini dari iPad mini 6 gitu. Karena memang ada beberapa perubahan yang gue rasa cukup menarik. Ya, sebelum pengetesan lebih jauhnya nanti, gue bakal coba lebih in-depth. Tapi di video ini gue akan kasih beberapa alasan yang bikin gue tertarik sama iPad mini 7 ini gitu. Yang mungkin tetap bisa jadi referensi juga buat teman-teman semua. Sedikit intermezzo dulu, gue demen banget sama iPad mini 6 gue. Gue bener-bener puas, ini iPad bener-bener gue bawa-bawa terus. Karena dia ringkas juga, kita bisa taruh di tas sling bag yang kecil. Gue lagi pakai yang agak gedean, mungkin nanti gue bahas juga tasnya, tapi ukurannya sangat cocok buat iPad mini 6 ini, begitu juga iPad mini 7. Dan dia juga banyak bantu produksi gue. Kayak kalau kalian lihat sekarang nih, ada untuk monitoring dari iPhone depan juga. Dan bahkan gue bisa kontrol dari sini, mungkin gue ngezoom. Ya, ngezoomnya salah arah lagi. Gue bisa arahin gak? Nggak bisa lagi, ngezoom doang. Ya, tapi kurang lebih begitu. Itu gue sedikit nunjukin aja ke kalian. Ngezoomnya kejauhan ya, Ska? Kayaknya kita nggak segitu deh framingnya tadi. Segini. Ya, pokoknya ini buat contoh juga buat kalian. Tapi ya, gue demen banget sama iPad mini gue karena emang kepake banget. Selain buat kayak kontrol iPhone ketika kita lagi syuting, kalau lagi pakai iPhone, kita juga banyak pakai buat Lightroom gitu kan, buat preview konten gitu. Buat kalau dari kamera kita preview memorinya langsung dari iPad, itu bener-bener nikmat banget gitu. Dan iPad mini 6 memang secara ukuran menurut gue paling sweet spot juga. Iklan dikit, kalau kalian kepo, gue akan mengisi sebuah workshop buat produksi profesional cuma pakai iPhone doang. Kita bakal keluarin semua resep-resep dan teknik-teknik rahasia buat syutingan pakai iPhone. Kayak contohnya kemarin kita review DJI drone aja, itu full pakai iPhone, A-roll dan B-rollnya. Kalau kalian belum nonton silahkan disimak. Dan bahkan di video tersebut banyak yang terkecoh juga, mikirnya kita pakai Sony, pakai Fuji gitu kan. Karena memang gambarnya bisa sebagus itu sebenarnya, dan nanti gue akan jelasin di workshop tersebut. Mungkin kalau kalian mau ikut, kita taruh linknya ada di deskripsi. Tapi sambil lanjut dulu ke pembahasannya. Jadi waktu pertama rilis iPad mini 7 sendiri, itu sebenarnya gue kecewa dengan update yang dibawa di iPad ini. Karena gue berekspektasi kalau minimal upgrade-nya itu dia dikasih M series chip gitu ya. Ether M1 yang udah agak tua itu juga nggak apa-apa, tapi udah levelnya kan chip kelas desktop. Sayangnya ternyata enggak, walaupun dia dikasih chipset flagship, tapi flagshipnya itu mirip dengan iPhone 15 Pro, dimana dia menggunakan A17 Pro. Dimana itu kekecewaan gue yang pertama adalah soal chipsetnya, dan kekecewaan gue yang kedua adalah soal layarnya yang tidak di-upgrade sama sekali gitu ya. Panelnya masih sama, bezelnya masih sama. Cuman semakin gue perhatiin, gue liatin review-review orang, dan gue lihat juga lagi banyak banget yang review gitu ya, yang bikin gue tuh susah juga untuk mengabaikan. Kok lama-lama jadi makin menarik gitu ya. Dan gue bakal jabarin apa aja yang menarik di iPad mini 7 ini. Pertama, kenaikan spek chipset. Emang tadi nggak sampai di level M, tapi sebenarnya kenaikan chipsetnya ini bisa dibilang cukup signifikan juga. Karena kalian kalau pengen dapat chipset yang sama, A17 Pro, itu paling murah adalah di iPad mini 7 ini. Karena kalau nggak, ya kalian harus beli 15 Pro atau 15 Pro Max gitu ya. Dimana ya kalian cek aja sendiri gitu harga 15 Pro berapa gitu kan. Jadi chipset tersebut cukup eksklusif yang kalian bahkan bisa dapat di harga yang cukup terjangkau. Yang nanti di akhir kita bakal jelasin juga soal harganya. Lalu efek dari chipset yang upgrade tersebut ternyata ada juga gitu ya. Bukan kayak cuman lebih cepat atau gimana, tapi ada gitu. Kayak contohnya kalau kalian suka main game, ini sedikit contoh dulu aja, tapi gue nggak akan concern ke sana. Tapi kalau kalian suka main game, gue kadang suka main Warzone juga. Gue ngerasain main Warzone dari 6 ini ke yang ini kayaknya ganggu kalau gue nongolin gini mulu ya. 6 ini ke yang 7 itu jauh lebih lancar gitu. Dan gue tuh jadi jago banget lah gitu. Kayak gue bisa nge-carry semua squad gue tuh begitu pakai ini gitu ya. Emang mungkin agak lebay di situ karena gue nggak begitu sering main juga. Cuman lancar banget. Tapi gue banyak lihat orang main Assassin's Creed di iPad A17 Pro.
gue ada juga Assassin waktu gue nyoba si iPad Pro yang M4. Cuman di sini gue kayak agak sering force close gitu ya. Gue nggak tahu apakah ruangan gue panas atau gimana, tapi kayaknya harusnya nggak juga. Nah, di ranah produktivitas, ini lumayan gede gapnya. Karena di ranah editing, kalian punya akses ke aplikasi Final Cut Pro for iPad. Dimana itu tidak bisa dilakukan di iPad mini ini. Bener-bener kalau kalian main ke App Store, si Final Cut Pro untuk iPad di sini tuh di lock, nggak bisa kita download sama sekali. Sedangkan di sini bisa gitu. Walaupun perlu dicatat Final Cut Pro di iPad itu beda lisensinya setahu gue sama yang di PC. Jadi kalian harus ada subscription lagi di sini, walaupun nggak terlalu mahal sih. Tapi ya balik lagi kalau nggak terlalu kepake, sayang juga gitu kan kalau subscription. Tapi bisa di iPad mini ini, yang membuatnya di sudut pandang gua tuh lumayan menarik gitu buat kita coba. Sama DaVinci Resolve juga yang for iPad, itu kalau kalian bukanya di sini, itu pertama kalian buka aja dia langsung ngasih satu prompt atau satu teks kalau berdasarkan spesifikasi iPad-nya itu ada keterbatasan sehingga video yang bisa kalian edit di iPad mini 6 ini itu di limit cuma sampai HD doang. Jadi kalian nggak bisa edit di atas HD gitu ya. 2K, 4K itu nggak bisa. Sedangkan di sini kita buka DaVinci Resolve ya udah kebuka aja gitu. Nggak ada warning tersebut. Jadi menurut gua ya itu harusnya perbedaan yang cukup signifikan juga ketika kita bermain di ranah produktivitas gitu ya. Apalagi video editing. Kalau untuk Lightroom sih gua nggak terlalu ngerasain perbedaan karena layarnya juga rasanya sama aja gitu ya. Nggak berasa beda lah sama iPad Pro gitu, rasa layarnya beda banget. Lalu ketika lagi editing gue sih cuma nonton di video-video luar ya, itu kayak masih ada drop frame-nya karena chipsetnya mungkin belum di kelas M juga. Cuman ya nanti kita akan tes itu lebih jauh. Cuman buat sekarang gue kasih ya jabarin beberapa alasannya aja, rasanya gimana mungkin nanti gue bakal jelasin di video-video selanjutnya. Lalu kenaikan memori dan RAM ini salah satu yang mempengaruhi performa juga harusnya, karena RAM-nya itu lumayan, dia naiknya 2 kali lipat gitu. Dari yang di 6 itu 4 GB, yang versi 7 ini adalah 8 GB. Jadi menurut gue cukup signifikan, apalagi untuk produk Apple gitu ya. Yang RAM itu cukup berpengaruh, naik sedikit aja tuh ngaruh banget gitu. Jadi ini naiknya 2 kali lipat menurut gue menarik gitu kan. Sama memori base modelnya. Jadi kita kan biasanya beli itu emang yang base model doang ya. Kalau bisa yang paling murah buat dapat versi tersebut apa? Kalau base modelnya Mini 6 itu dia memori minimalnya itu di 64 GB. Sedangkan yang Mini 7 ini itu base memorinya, base modelnya itu memorinya 128 GB. Jadi kalau kalian kayak naruh-naruh aset editing, itu pun kalian taruh di internal si iPad-nya bisa gitu ya. Kayak misalkan kita naruh bumper gitu kan, naruh lower third, naruh lagu-lagu library gitu kan yang biasa kita pakai. Nah, itu bisa di sini gitu. Tinggal nanti ketika editingnya mungkin file-file footage-nya baru yang dari eksternal gitu. Lalu yang ketiga adalah koneksinya, dimana di sini udah Wi-Fi 6E yang itu klaimnya bakal lebih cepat dari Wi-Fi 6. Gue nggak tahu ini Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 5 ya, yang 6, tapi akan lebih cepat dari yang ini. Dimana buat gue kepake ketika gue produksi ya kayak sekarang. Kalian bisa lihat gitu ya, walaupun di sini nih previewnya lagi agak magenta gitu ya. Cuman ya kalian bisa lihat, gue bisa preview real time di sini. Dan begitu juga, gue lagi eksperimen juga sama kamera profesional ya, nggak cuma pakai iPhone. Kayak di Sony juga ada monitor and control app, itu juga nyambung ke iPad dan direct ke kameranya. Gue berekspektasi ya tadinya, oh mungkin bakal bisa lebih real time, lebih reliable gitu kan dengan Wi-Fi 6 ini. Cuman salahnya gua, missnya gua, itu sebenarnya bisa lebih improve, cuman butuh waktu. Karena gini, kayak sekarang nih, gua nunjukin ini dengan kalian gitu ya, dengan si iPhone itu nyambungnya tidak direct gitu, nyambungnya lewat WiFi lokal gitu, WiFi router kita. Jadi router kitanya belum Wi-Fi 6E, ya nggak akan pakai kecepatan Wi-Fi 6E gitu. Kecuali kalau ke kamera si Sony FX3 ya, karena itu direct. Tapi kayaknya FX3 nggak mungkin juga sih, dia udah Wi-Fi 6E gitu ya di built-in-nya. Cuman ya itu akan kepake, tapi mungkin lebih long term gitu ya, buat future proof. Tapi untuk sekarang ya dia ahead of its time lah gitu, belum benar-benar bisa kepake. Tapi untuk productivity menurut gua ya ini bakal jadi salah satu feature yang kedepannya akan makin kepake juga gitu. Lalu yang selanjutnya adalah aksesoris case yang sama persis. Jadi kalian bisa lihat ya. Kalian biasa lihat video gue juga, gue memang ada iPad mini dan itu biasa pakai iPad mini 6. Gue dipinjemin iPad mini 7 ini sama Studio Ponsel itu pakai casing transparan ini yang gue tuker. Sekarang mini 6 yang gue pakein casing transparan ini, dan si iPad mini 7-nya karena gue pakai as daily drive gitu ya, gue bawa-bawa. Ya udah gue simpen ada di sini dengan folio case gue gitu. Dan itu
masuk. Jadi gue tidak perlu investasi untuk case-nya lagi gitu. Walaupun, nah di sini kita masuk, dia sayangnya pensil Gen 2 nggak disupport di sini. Itu yang menyebalkan juga, karena dia tidak ada perubahan magnet atau apa harusnya, karena posisi kamera juga masih sama, cuma dia pensil Gen 2 itu nggak bisa di sini. Pensil buat gue lumayan kepake karena gue lagi ada hobi-hobi untuk 3D modeling juga ya, pakai si Shaper 3D, dan itu pakai pensil tuh krusial banget. Cuman gini, gue malah pakai pensil third party yang harga-harga 500.000, 600.000-an works di sini gitu ya. Yang dulu tuh gue cobanya di 6 gitu, tapi pas ini lah works gitu. Nyebelin juga emang Apple gitu kan, kapitalis sekali ya, sehingga Gen 2 gue tidak bisa dipakai di sini. Lalu nomor 5 adalah harganya yang lumayan oke menurut gue. Jadi kalau kita berbicara soal harga lumayan oke, itu memang lumayan subjektif ya, tergantung masing-masing orang juga gitu. Mampunya buat bayar sampai di kebutuhan seperti apa gitu kan. Tapi buat gue mencoba untuk memberikan gambaran yang seobjektif mungkin. Jadi gini, iPad itu memang sangat powerful lah. Gue bisa kepake banyak banget. Tapi terlepas dari itu, kita bandinginnya sama Mini 6. Jadi Mini 6 ini, base modelnya, itu dijual dengan harga kalau nggak salah di sekitar 6,5 juta gitu. Dan Mini 7 ini, base modelnya itu 8,5 juta. Tapi, kalian harus ingat, base model di 7 ini, RAM-nya naik 2 kali dan memorinya juga naik 2 kali. Dari yang 64 di sini 128. Dan kalau kalian familiar dengan produk-produk Apple, versi yang sama aja naikin memori doang itu bisa nambah 1 juta 2 juta gitu. Buat nambah memori 1 level doang. Gitu. Jadi menurut gue, ya kalau kalian dari nggak punya iPad gitu ya, atau dari nggak punya iPad mini, tertarik dengan iPad mini, ya langsung ke sini adalah pilihan yang tepat menurut gue. Cuman memang agak lebih tricky kalau posisinya adalah untuk upgrade, kayak gue yang udah punya 6-nya, sekarang ke sini gitu. Jadi ya, itulah, harganya menurut gue lumayan menarik. Karena yang ini gue jual bisa agak nutup, karena harga yang ini kuat juga ya. Ini gue jual harganya bisa agak nutup, buat gue nambah ke sini tuh kayaknya lumayan worth it sih gitu buat gue coba. Tapi ya kita bakal tes lebih lanjut, cuman itu adalah beberapa alasan kenapa gue tertarik dengan iPad mini 7 ini. Dan ya paling itu aja sih, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi juga buat temen-temen semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Atau ada elemen dari iPad mini 7 yang gue belum sampaikan di sini yang mungkin bisa membuatnya lebih menarik atau lebih menyebalkan, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Sama jangan lupa ikut workshop gua kalau tertarik gitu kan buat produksi profesional pakai iPhone. Dan ya, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Di belakang iPhone ada Ska.